Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan malika al-kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad al-Khadram al-Syafi'i Syekh Abdullah Muhammad al-Battah al-Syafi'i al-Syafi'i Syadillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit ya. Wa minha tarku ruknin walau qawliyan amdan. Ketemu baru. Ketemu. Palwi sampun. Masih dalam bahasan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan sholat, yaitu tarku ruknin, meninggalkan yang rukun. Walau qauliyan, walaupun yang ditinggal itu rukun qauli, amdan, secara sengaja. Assalamualaikum. Bihilafi tarkihi, berbeda dengan meninggalkannya itu sahwan, karena lupa. Li'udhrin, karena ada udhur. Fayatadarokahu, maka nyusulinnya. Tempatnya beliau ini khusra itu. In lam yaf'al mislahu, selama belum ia melakukan yang semisal itu, min rak'atin ukhra, dari rakaat yang lain atau selanjutnya. Salam. Terbaca doa situ. Ustaz Roy. Banyak yang peran. Ini pilih. Pasti ini kalian iya, itu kan jalannya merata gitu. Wa illa qama maqamahu wa lagha ma bainahuma wa ata bi rak'atin. Sini lu. Sini. Enggak kuat ya. Enggak disuruh gendong yang enggak kuat. Enggak kuat. Yang membatalkan sholat diantaranya adalah meninggalkan salah satu yang rukun. Aduh, digeser sana, geser sini, Bor. Jangan baca doa, Al-Maji kan. Ini pengumuman enak ini. Alumni, Bor. Puncan wajib. Puncan ya. Termasuk yang membatalkan sholat itu meninggalkan yang rukun, baik rukun fi'li atau rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang berupa bacaan. Rukun yang berupa bacaan dalam sholat itu kan cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, dan salam pertama. Selain 5 ini, sengaja ditinggal pun sholat tidak batal. Cuman kalau sesuatu yang sangat mencolok dan tidak umum akan jadi omongan.
Umpama bor, kemarin imamnya maghrib kok pengisah bor? Maghrib. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Langsung Allahu Akbar. Rukuk sah, salatnya sah. Enggak batal. Cuman karena enggak umum, wah langsung gembor grogi makanya langsung rukuk. Orang keringatnya sudah jeng itu. Padahal itu tidak batal karena membaca. Loh, ngakon apa ya kok? Banyak. Geser sini tadi. Geser sini. Ngomot di atas. Saya di sini Pak geser ya Pak. Haji telat lagi ya? Haji telat Haji. Telat Haji. Enggak telat. Udah edisi dari tadi Pak Haji. Ya Pak Haji ya? Ente telat. Di tengah-tengah itu ditumpang itu. Iya, ya kok tengah-tengah. Iya, itu jauh Pak. Di mana? Jangwan, ada lali. Karena lupa. Bahasa Jawa juga. Tuh. Oh. Yang wajib dibaca dalam sholat itu cuma 5. Selain 5 itu enggak dibaca, tidak ngaruh sholatnya. Walaupun memang ya mengurangi nilai karena termasuk sunnah. Dan membaca surat, sunnah pun sunnah hayat, bukan sunnah abad. Tidak berpengaruh di sholat sama sekali. Cuma karena masyarakat kita itu sudah terbiasa kalau selesai Fatihah baca surat. Kalau seandainya waladhdallin amin, apalagi dengkul udah gemeter ya Pak ya Pak ya. Langsung rukuk, Allahu Akbar, sah sholatnya sah. Cuman paling kalau yang nggak tahu, wah sholatnya di diskon, suratnya nggak dibaca. Atau baru Bismillahirrahmanirrahim langsung rukuk, udah sah. Bismillah itu udah termasuk bagian dari Quran, sudah menggugurkan sunnahnya. Jadi yang wajib itu cuma 5 itu tadi. Selain 5 itu tidak. Tapi kalau 5 ini ditinggalkan tidak karena ada alasan, maka batal sholatnya. Kalau ada alasan, misalnya karena masbuk, makmum masbuk itu orang yang rusak aturan sholat itu makmum masbuk. Lah iya, wong sholat maghrib 3 rakaat tahiyat semua. Kan? Iya, aturannya kan sholat maghrib itu tahiyat cuma 2 kali, awal sama akhir. Lah ini 3 kali 3-3-nya tahiyat semua. Lah itu dudukannya yang tahiyat awal yang mana? Ya kan subuh orang makmum masbuk dua-duanya pakai tahiyat, dua-duanya pakai kunut. Nah, ya kan orang makmum masbuk itu merusak aturan sholat. Lah sholat subuh kok 2 rakaat, 2 tahiyat, 2 kunut. Sah. Bagi siapa? Makmum masbuk. Sholat zuhur itu bisa 3 kali tahiyat, yang satu enggak. Nah kalau kita ketinggalan 1 rakaat kan jadi 3 kali tahiyat ya. Bener ya? Makanya aturan sholat itu jadi berantakan gara-gara masbuk, tapi sholatnya tetap sah. Lah kunut ya bisa 2 kali ya. Kalau nyuruh orang sholat Dosa. Orang sholat disuruh. Sama sholat pakai sarung batal sholatnya. Pakai sarung itu sebelum sholat. harus dicerna. Neng. Ajan juga keras-keras nggak boleh. Nggak boleh. Keras. Orang walaupun dia hafal Quran 35 juz, kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Lagi rokok. Nggak boleh jadi imam. Atau kalau makmumnya semuanya pakai gamis, pakai peci putih, peci hitam, nggak boleh jadi imam. Ya Gus Raya. Puyung yang buat. Pecinya sudah jadi imam. Ya peci hitam masa jadi imam ya? Yang jadi imam orang, bukan peci hitam.
Nah, kalau rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan. Di antaranya berdiri, rukuk. Yang rukuk yang wajib itu, yang rukun itu rukuknya, bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau seandainya kebalik gimana? Oh rapor, enggak masalah, enggak batal loh. Diem aja enggak batal loh. Begitu Allahu Akbar, cicing bae cicing. Cicing kayak selesai, kayak yang upacara itu loh. Mengheningkan cipta selesai. Enggak batal enggak, wong itu bukan rukun. Nah, yang termasuk rukun itu malah tumakninah. Lah kalau tarawih kadang tumakninahnya lewat karena saking nguber pengen cepat kelar. Apalagi kalau di kampung itu kalau ada suara sono udah kelar itu yang sini terprovokasi. Iya, sampai kalau di sini masih mending lah ya bilangnya agak panjangan salat tarawih atau khalifatul rasulillah. Ya, kalau di daerah saya cuma salat jamiah. Lah tumakninah itu malah sering tertinggal lah. Sebetulnya bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbil firli itu kan untuk mengisi tumakninah. Biar gak diem aja kemudian diisi itu. Yang wajib itu rukuk dan tumakninah, sujud dan tumakninah. Lah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbil firli warhamni itu tidak wajib. Maka mohon maaf seandainya ada orang yang di usia tua baru belajar sholat, kita ajarkan yang wajib-wajib saja dulu, yang sunnah usul. Ini orang baru belajar sholat diajari usolli nggak kelar-kelar, malah nggak sholat-sholat. Sholli, buat pakai buat. Orang udah tua, lidahnya takut keseleo. Ayo saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Udah rukun kan? Baca Fatihah itu pun senemunya wong lisan udah tua. Lah kalau anak-anak yang ngaji di Gusroy itu lah memang harus ditekan, bener-bener ditekan. Lah kalau udah umur 60 suruh pakai wah. Yo bagus sih kalau bisa. Lidahnya loh. Lah meninggalkan dengan sengaja sesuatu yang berupa rukun qauli atau rukun fi'li, dua-duanya dengan sengaja lah ya, maka itu batal sholatnya. Kalau meninggalkan dengan tidak sengaja, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin walam lakum dinukum waliyadin, langsung sujud. Lupa. Berarti kan yang tertinggal dua ya, rukuk sama i'tidal. Begitu dia sujud keingat, tadi saya belum rukuk, maka dia kembali ke posisi rukuk. Tapi kalau sudah terlanjur, udah terlanjur lanjut, ingatnya di rakaat berikutnya. Misalnya di rakaat pertama lakum dinukum waliyatin, langsung dia sujud. Kemudian langsung udah gerakan lanjut, begitu dia Fatihah, kemudian berposisi di sujud lagi, kok dia baru ingat tadi rakaat pertama kayak saya nggak ada rukuk ya. Lah maka dia silahkan melanjutkan, tapi rakaat yang satu tadi nggak dihitung. Nanti begitu dia rakaat yang umpama maghrib, selesai rakaat yang ketiga dia berdiri lagi untuk nambah satu rakaat. Yang rakaat pertama tadi yang hilang 2 itu dianggap seperti layaknya makmum masbuk. Kalau seandainya itu keingat, lah kok keingatnya udah salah? Ya wis. Jauh orang udah salah yang tahu. Bisa lo ngerewel. Gimana tuh Sujan? Itu ilmunya Pak Haji Ishak, jangan ditiru. Kalau Pak Haji Ishak kalau ruwet Allah nggak rewel ini. Lah kalau ingatnya udah selesai kok yakin dengan seyakin-yakinnya ada yang ditinggal, ya memang afdolnya ni'adah itu mengulang sholatnya. Tapi kalau apa iya masih ragu-ragu, kayaknya enggak, wis al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser dengan keraguan.
Kalau yakin dia ada yang tertinggal, maka ada mengulang. Tapi kalau nggak yakin alias dia nggak yakin ada yang tertinggal, berarti kan yakin komplit kan? Maka ya lanjut, biar sholat asar 5 rakaat nggak apa-apa Pak Ustaz ya. Dia yakin kok. Dua tiga rakaat nggak mau. Iya apa? Yang penting yakin. Yang repot itu yang apa iya ya? Apa iya? Lalu saya pernah imam isya 5 rakaat ya nggak apa-apa Pak Ustaz. Yang di masih dia sama paraga yang bisik-bisik ya. Mau teriak subhanallah, takut saya yang salah. Lah begitu sholat selesai saya ditanya, saya tadi 5 rakaat enggak, yakin saya 4 rakaat selesai. Tapi kalau iya ya apa iya? Itu namanya timbul ragu. Kalau timbul ragu malah harus i'adah. I'adah itu mengulang sholatnya. Lah ya kalau sholat maghrib, kalau sholat tasbih ya. Sholat tasbih yang 4 rakaat, kalau siang kan 4 rakaat 1 salam. Begitu selesai kok ditanya orang tadi, lah ragu-ragu ya ada. Nah, tapi kalau yakin, ya wes biar duhur 4 rakaat, 3 rakaat rapopo Pak Ustaz ya. Yang penting yakin. Yang penting yakin dulu. Nah, ini di poin yang ini ada yaitu termasuk yang membatalkan sholat yaitu meninggalkan rukun qauli dengan sengaja. Rukun qauli aja batal, apalagi rukun fi'li. Ini dengan sengaja. Kalau nggak sengaja atau karena lupa atau karena nggak tahu, maka ya nggak masalah. Nah ini sebenarnya kan kemarin udah ya. Wa minha yang ini ya. Sekarang lanjutannya. Termasuk yang membatalkan sholat adalah iktida'un, ngikut atau makmuman. Biman layak tadabihi, dengan orang yang tidak layak untuk diikuti. Ini udah layak Ibu ya? Ya. Makanya kalau orang yang qori itu yang bacaannya bagus, dia nggak layak untuk makmum kepada ummi. Ummi itu orang yang bacaannya nggak bagus. Tapi kalau sama-sama ummi, orang apa-apa. Sama-sama bacaannya berantakan, wah ora apa-apa. Enggak ada yang namanya ummi. Iya, makanya kalau mohon maaf ya. Kalau tadi bisa seandainya. Ya kalau saya sih pernah ngalami ya beberapa kali. Saya tahu orang itu bacaannya seperti apa. Begitu saya masuk, waduh imamnya dia. Ya saya nggak ikut makmuman ke dia. Ya bukannya nyombong ini lah ya. Ya karena kita tahu orang itu bacaannya seperti apa, kecuali kalau memang kita nggak tahu sama sekali. Kita mampir ke satu tempat, lihat imamnya ya kostumnya keren kan ya. Meyakinkan. Wah, udeng-udengnya segede ban Vespa. Wah, sorbannya kayak ordeng dipikul kan. Apalagi pakai gelang apa itu? Ya, bahar. Akar bahar, takbirnya juga. Wah, mantep lah. Begitu baca Fatihah plok ya. Baca Fatihah plok. Kayak air mau baru matang. Batal seorang yang sengaja makmuman kepada orang yang menurut dia yakin bahwa orang itu tidak layak untuk dijadikan imam. Kalau di sini memang ya Pak Haji sama Pak Ustaz Royani saya pesen. Kalau beliau bacaannya masih begitu, ya jangan dipersilahkan jadi imam. Kecuali kalau bacaannya sudah berubah, ya persilahkan jadi imam. Ya karena ini kalau selamatan mah nggak ada rukunnya, nggak ada sah nggak sah ya. Iya kalau sholat itu ada sah ada nggak tidak sah, ada aturan ketat kok. Makanya ya tidak sembarangan. Tapi Pak Yoko mah udah layak Pak Yoko ya. Layak. Udah nenteng kita kuning ke sono. Nah, umpama ketemu di jalan bawa apaan tuh? Bacanya apa? Makanya ngaji. Makanya ngaji. Lah kalau kita nggak tahu, namanya nggak tahu. Orang nggak tahu itu nggak ada hukum. Lah yang benar-benar dia yakin, dia tahu, maka tidak boleh makmum kepada biman layuk tadabi.
dengan orang yang tidak layak untuk dijadikan imam atau diikuti. Kalau di sini sebabnya ekstrim loh, likufrin, karena dia melakukan kekufuran. Walah, repot ini. Padahal kita nggak boleh menghukumi orang lain itu kafir. Kita ngatain orang lain kafir itu kembali ke kita. Kalau dulu guru saya itu kan ngatain kan begini ya. Kafir kan kafirnya level 1. Yang lainnya level sisanya balik ke sini. Ayo gitu kan. Ya pada itu. Kamu pelit itu berarti pelitnya level 1. Kalau ini level berapa yang ke sini? Ini loh yang balik ke sini. Makanya menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak baik itu tuduhan itu kembali ke orang tersebut. Itu ada dalam kitab Sulamut Taufiq karangan Habib Tauhid itu yang disyarah Imam Nawawi Banten juga, tentang termasuk orang itu menjadi kafir ketika ngatain orang lain padahal jelas-jelas orang itu bersyahadat, orang itu ya sholat, tapi karena sesuatu kecil saja dianggap atau divonis kafir, maka kekafiran itu kembali ke orang yang ngatain itu tadi. Nah, sekarang kan banyak ya, gara-gara baca la ilaha illallah sambil megang lisan dikatain kafir, bid'ah. Ada orang bikin bubur warna-warni, taruh di itu di nampan, dibilangnya kafir, ya Allah. Kalau di bawah pohon untuk dimakan bareng-bareng adem kan enak. Gara-gara bawa akek cincin kafir, ya Allah, sadis amat ya. Al hadasin, atau orang itu hadas. Makanya ketika kita makmuman dengan seorang imam yang kita yakin imam itu melakukan satu hal yang batal, maka kita harus segera mufarokoh. Umpama kita tahu begitu dia sujud sarungnya bolong. Nah, kalian merokok aja palu ya. Begitu sujud, wah. Nah, kecuali dia pakai celana dalam ya. Ketawamu Bor. Ketawamu Raina Bor. Ya terbati jakarnya. Lah kan kita yakin orang itu sholatnya batal kan karena terbuka auratnya, maka kita harus segera mufarokoh. Atau tadi kita tahu bacaan, kalau tadi masalah bacaan ya, yang bacaan yang membatalkan kan Fatihah ya. Kalau yang lain kan bacaannya ya dibaca, tapi kan tidak begitu jahar. Kalau Fatihah kan makmum terdengar. Begitu bacaannya ada yang fatal, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya pernah mufaraqah itu, di rakaat pertama saya belum mufaraqah, di rakaat kedua saya mufaraqah karena terdengar di kuping saya dia baca amta. Itu kedengaran di kuping saya amta. Oh. Taknya keren. Begitu di rakaat yang kedua, karena kedengaran sama di kuping saya, maka saya langsung mufaraqah. Kalau rakaat pertama, saya batin saya, oh saya yang salah dengar. Tapi begitu rakaat kedua, loh kok sama? Berarti ya memang dia bacaannya seperti itu. Nah terus kemudian ada yang tahu saya mufaraqah, karena saya gerakan saya memang agak saya percepat. Ada yang negur saya, Mas, tadi mufaraqah? Iya. Emang kesalahannya di apa? Di kuping saya kedengarannya amta, bukan ternyata dia juga sama, saya juga sama, kedengaran di kuping saya begitu. Cuman karena saya nggak tahu gimana, yo saya lanjut aja ikut, ya wes lah, selesai udah aman. Tahu sih, orang nggak tahu mah aman. Makanya kadang orang nggak tahu itu paling aman. Tenang ya. Tenang, orang nggak tahu itu tenang. Ada hukumnya nih. Coba kayak Ustaz Royani kok makmuman kok orang yang baca Fatihahnya pelekutuk, pikirannya sama sekali nggak tenang. Coba kalau yang sama-sama nggak tahu. Lanjut. Oh, lanjut, apalagi kostum imamnya keren kan? Wah langsung, wah mantap. Sama kayak kita jadi penumpang bis. Kita tahu supirnya itu belum punya SIM, bahkan baru belajar seminggu. Walah, kita naik bis juga tenang sama sekali. Tapi kalau yang nggak tahu, pules itu tidur. Ya makanya aslinya enakan yang nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Enakan yang nggak tahu, wanteng aja, sholat makmuman ya wanteng aja. Wah, wanteng. Au ghairihima,
atau selain yang keduanya. Keduanya itu maksudnya adalah kufur dan hadas. Nah tadi seandainya kita makmuman ke imam yang kita tahu imamnya itu sholatnya berpotensi batal, maka kita segera mufaraqah. Bahkan saya pernah baca, cuman lupa di kitab apa ya, itu seandainya kita nggak serak dengan si imam, itu kita boleh mufaraqah. Kalau imamnya enggak Loh. Kayaknya dulu saya kirim ke grup Mardikan ya. Di antara imam yang sholatnya ditolak, itu imamun lahu karihun. Teksnya gitu. Seorang imam yang makmumnya itu nggak setuju dengan dia kalau jadi imam. Cuman karena nggak ada kemampuan apa-apa, akhirnya terpaksa. Itu sholat imamnya bermasalah malah, bukan makmumnya. Yang bermasalah imamnya. Kalau digini ntar lama-lama malah pada takut jadi imam ya. Bor, jangan kapok, Bor. Jangan kapok, Bor. Maju terus. Ustaz, Bor, kalau lalu rakaat pertama, wah imamnya ini langsung kabur ke sini. Nah, iya. Karena memang kita sebagai makmum diperbolehkan untuk tidak ikut kalau kita memang tidak serp dengan imamnya. Tidak serp kan alasannya banyak kan ya, karena bacaannya bisa, karena kelakuan sehari-harinya bisa. Kita tahu orangnya itu tiap hari tapi begitu aja langsung cepet-cepet pakai gamis ngimami. Ya wes lah. Ya nggak sakit kan banyak sebab, tapi bukan alasan kebencian pribadi loh ya. Enggak kan Bor ya? Enggak. Wah, kalau secara pribadi nggak masalah kan? Nggak masalah. Oh. Jangan buka kartu apa Ali, orang nggak tahu apa sih ya. Masuk anu YouTube ini loh. Pulang kok dia pulang. Masuk pindah ke sini enggak? Tadi kan nggak nyebut nama ya Bor. Iya. Aman kalau nggak nyebut nama. Bi an ittadabihi ba'da taharrumin sahihin minhu. Dengan nyatanya ia bermakmum ikut ke imam tersebut setelah takbiratul ihram secara benar. Lah kalau dia belum takbiratul ihram ya jangan maksa takbiratul ihram kalau tahu imamnya bermasalah. Bener tidak sini. Ya udah bener Bor. Kitabnya ini belum ngaji tapi udah tahu Bor. Tapi kalau sudah terlanjur takbiratul ihram ya mufaraqah itu tadi. Tapi kalau belum ya udah. Itu enak Pak Parman bermasalah. Rumahnya depan masjid. Rumah belum masjid ke sini. Ya tadi solusi kedua mufaraqah. Ini bukan ngajarin berontak loh ya. Enggak, ya mau di masjid mana aja sama aja, kalau di sini begitu ya Bu. Silakan, hukum ini berlaku untuk di mana saja. Di sini bukan memprovokasi tapi mempertegas. Ada dalilnya, ada dalilnya. Ya tak kalau nanya. Nih, bacain kitabnya. Ya, ada dalilnya, Dai. Bawain kitabnya nih, baca gitu. Lu baca sendiri ntar. Masalah di sono jangan dibawa ke sini. Ya kebetulan kok ya bahasanya ini loh ya. Apa loncatin aja. Langsung paslon selanjutnya. Kita tidak tahu bahwa dalilnya ada. Kita bukan memprovokasi tapi dalilnya ada. Mempertegas gitu. bahwa pilihannya Gus Gembor itu ternyata tidak salah kan. Ya kadang kan ada ya udah sih terima aja gimana? Masuk terima ya kan? Jangan. Jelas hadisnya jangan. Oh. Ntar kalau nanya kitabnya, Nih. Bor ini mempertegas prinsip. Iya, prinsip. Punya prinsip. aduh ya Allah. Alhamdulillah dapat jawabannya dari guru. guru sama asal gimana? Kalau salatnya dulu sama Ya, Dur Asar kan kita nggak tahu, los aja los. Tapi kalau udah tahu, udah tahu kencang Udah tahu baca waktu Fatihahnya. tadi subuh kita makmuman ke dia, begitu sholat duhur, lah. Pulang guru kalau gitu. Eh? Pulang. Lah iya.
Lah kalau nggak tahu Pak, orang nggak tahu itu makanya tadi saya bilang aman itu orang nggak tahu. Aman. Saya kemarin itu Malah curhat. dong jualannya kayak dia nggak jadi aku. Yang penting bukan karena sentimen pribadi, ya kan? Secara pribadi no problem. Cuman ini Itu dapat pahala jamaah Itu tadi dan kan niatnya tuh. alasan itu tadi. Niatnya sholat berjamaah. apa? Niatnya sholat berjamaah tuh dan iyalah. Dapat pahala jamaah tuh. Itu berlaku hadis niatul mukmin khairun min fi'lihi. Niatnya seorang mukmin itu kadang lebih banyak mendatangkan pahala daripada dia melakukannya. Niatnya baik kan mau jamaah, tapi begitu dia nekat jamaah tapi ngegerendeng mulu. Niatnya sudah tercatat pahala. Enggak, harus dia sholat di masjid aja di situ sendiri munfarid atau kalau dia pulang enggak dapat. Kalau memang dia tidak seret dengan imam, maka boleh memilih tadi kan. Kalau dia belum takbir, jangan memaksakan ikut. Tapi kalau sudah takbir, mufarrah memisahkan. Kalau saya pilihnya sini Pak Haji, Pak Haji no, Pak Haji aja. SIM-nya udah jelas Bor. Pak Haji Pak Ustadz Roy sini dulu penjelasan. Ya dilalah kok bahasanya pas itu. Wa minha dan yang selanjutnya tatwilu ruknin qasirin amdan. Tatwilu ruknin memperpanjang rukun qasirin yang aslinya pendek amdan dengan sengaja. Nih kok pun nggak Aslinya rukun itu cuma pendek tapi mungkin wah ini menjelang gajian ini. dilamain. Doanya panjangin. Lah kalau selesai sholat gak ada urusan, yang dibahas ketika di dalam sholat. Yang aslinya rukun itu cuma pendek tapi dia panjang. Situ ada contohnya. Bi'ayyazida seperti menambahkan fil iktidali di dalam iktidal alat doa ilwaridi melebihi dari doa yang sudah umum yang kita bacakan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kemudian dia tambah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait umpama. Tapi bukan pas kunut loh ya, biar kelihatan lama. Terus apa yang dia apa dibaca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia nahan merah kita maunya Saya pernah kejadian Bang? Oh, enggak kirain. Umpama biar itu iktidalnya jadi panjang, pokoknya doa yang dia hafal dibaca semua dengan sengaja bi ayyazida fil iktidali ala doa ilwaridi, dengan menambahkan di dalam iktidal melebihi doa yang biasa dibaca. Biasanya kita baca seperti apa? Nah kalau biasanya bacanya panjang, ya terserah. Nah ini biasanya umumnya yang kita bacakan sampai apa tadi itu? Mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah, biqadril fatihati, panjangnya itu melebihi dari ukuran orang membaca Fatihah. Fatihah itu 7 ayat, berarti dia ada 7 doa lebih yang ia baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal pokoknya melebihi dari ukuran orang membaca Fatihah. Nah, Fatihah kan 7 ayat ya. Nah, umpama dia 7 doa lebih yang dia baca. Wafil julusi, dan ketika duduk baina sajdataini antara 2 sujud, alat doa ilwaridi melebihi doa yang biasa kita baca, biqadri tasyahudi, seukuran membaca tahiyat atau tasyahud. Kalau duduk di antara 2 sujud kan lebih 8 ya.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalau sholatnya santai. Kalau tarawih yang dibaca yang mana? Subhanallah. Itu kan 8 nih. Nah, kalau di sini kan tarawihnya alon baru diskon 60% sini. Kalau sono kan utuh kan ya. NU lama sini kan new NU sini. Lah kalau sholat santai kan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini 8 kan? Iya. Lah kalau tarawih yang dibaca Rabbi firli tok ya. Ya enggak baca juga enggak apa-apa ya. Begitu Allahu Akbar, yang penting itu tumakninah. Nah, ukuran tumakninah itu seukuran membaca subhanallah sekali. Nah, seandainya ada orang duduk di antara dua sujud lama banget, melebihi lamanya membaca itu dan ditambah tahiyat, maka itu termasuk menyengaja memanjangkan rukun yang aslinya tidak panjang. Baca itu ya, bacanya emang dipanjang-panjangin, misalnya Kayak kori lah gitu ya. jadi lagu. Ustaz Aris itu Pak Haji kan. Apalagi yang pakai begini kan yo. Bacanya langsung apalagi lagunya yang sendu-sendu kayak nangis-nangis itu. Itu makmum di belakang lebay. Alay. Alah. Baju bek. Apa baju bek? Ternyata kasusnya di sana ada semua ya. Banyak sengketa banyak. Baju sengketa. Oh di sini aman, nggak ada di sini mah. Jadi lengkap. Di sini belum, Bos. Belum. Oh dari tadi saya baca kok kayak kasusnya Sono. Contohnya sono semua. Aduh, ya Allah. Hah? Kayak pengalaman. Wa inna qasa'an dzalik, tapi kalau lebih pendek dari itu, walau kalimatan, walaupun pendeknya itu bedanya satu kalimat, lam yadur, maka tidak mengapa, alias sholatnya tidak Batal. Makanya standar aja lah ya, nggak usah aneh-aneh. Rasulullah itu nggak pernah negur orang yang sholat cepet, tapi sering negur orang yang sholat kelamaan. Tapi ada yang pendek membatalkan sholat. Ada. Wala yu'tabaru, dan tidak dihitung ma'at tasyahudi bareng dengan tahiyat as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu bukan bagian dari tahiyat, karena salawat dan tahiyat itu rukun yang berbeda. Walaupun dalam satu duduk, itu kan dalam satu duduk ada 3 rukun. Tahiyat itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tahiyat sudah selesai. Kemudian rukun yang selanjutnya salawat, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal paling sedikit. Ya lengkap ya sampai innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam yang kedua itu enggak wajib. Seandainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah sah salatnya, enggak batal. Dan salam itu minimal sampai huruf mim dalam lafaz alaikum. Assalamualaikum. Umpama assalamualaikum, salatnya udah sah. Tapi kalau baru kok di sini batal salatnya. Nahannya itu udah dari rakaat yang kedua, udah ditutup pakai kaki kan gitu. Malah pas tagihan malah keluarnya. Kalau digenjat kan keluarnya kecil ya. Kalau Naam ya, la yadurru, tidak mengapa, alias tidak membatalkan sholat. Tatwilul iktidali, memanjangkan iktidal fir rakaatil akhirati, di rakaat yang akhir, min sairis salawati, di semua sholat.
di iktidal rakaat yang terakhir, maksudnya sholat wajib loh ya, itu tidak mengapa memanjangkan iktidal, karena saat kunut nazilah itu kan adanya di setiap rakaat yang terakhir di 5 waktu sholat. Kunut nazilah itu kunut saat ada wabah. Asudes itu kalau kunut itu 15 menit lebih lama dari sholatnya. Coba tonton di YouTube kunut asudes, panjang banget. Saya sering nonton di YouTube, hampir mendekati 15 menit cuman kunutnya tok. Yang Allahumma hdina sih biasa seperti itu, kan Allahumma yang selanjutnya ya panjang. Tapi kata mereka kunut katanya bid'ah, tapi nyatanya ya kunut malah sampai 15 menit. Boleh urusan dia adalah sebuah urusan. Nah, yang tidak termasuk membatalkan itu memanjangkan iktidal di semua sholat fardu di rakaat yang terakhir, karena di situ letaknya kunut nazilah. Kunut itu kan ada 3 ya, kunut subuh, kunut nazilah, dan kunut tarawih. Nah, kunut subuh yang biasa kita lakukan, kemudian kunut nazilah itu di 5 waktu sholat, seperti saat COVID itu kan ya, itu kan ada himbauan untuk kunut nazilah. Kemudian kunut tarawih, kunut witir, kunut tarawih masih ada kunut witir ya kan. Li'annahu mahudun fis salati fil jumlah, karena itu sudah terada di dalam semua salat, ai fi ba'dis suwari kama fi salatin nazilati, seperti dalam sebagian contoh. Begitu contohnya dalam salat yang ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika ada wabah, balak, musibah. Balak enggak, intinya ada aja wes kunut nazilah. Lah, kunut nazilah itu di 5 waktu sholat. Wala tatwilul, wala, dan tidak batal, ini cara bacanya begitu, tatwilul julus, memanjangkan duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud, fi sholatit tasbihi, dalam sholat tasbih, khasatan, secara spesifik, secara khusus. Kalau di sholat tasbih memang iya, ya semuanya otomatis jadi panjang, karena subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baru dapat 1. Padahal di semua gerakan kecuali berdiri itu kan 10 kali. Kalau di berdiri kan 15. Kalau yang lain kan 10, kan jadinya lama. Maka Imam Nawawi Banten beliau mengatakan wala tatwilul julus, wala, dan tidak membatalkan sholat, tatwilul julus, memanjangkan duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud, fi sholatit tasbihi, dalam sholat tasbih, khasatan, secara khusus. Kalau dalam sholat tasbih tidak masuk aturan yang membatalkan ini, karena memang dalam sholat tasbih itu ya durasi waktunya lebih panjang. Kalau memanjangkan sujud di rakaat terakhir gimana? Pernah ketemu nggak? Sering. Kok pada curhat? Masih ngelakonin mulu. Lama. Kalau sholat sendirian nggak masalah. Imamnya. Yang bermasalah kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri mah. Saya pernah Pak John, pernah saya jadi makmum, saya nggak tahu dia itu namanya orang di masjid ya, saya ikut dia. Begitu tahiyat terakhir lama banget, lama. Begitu Pak Haji bangun dia masih sujud. Dia kakinya kesak gitu. Jadi udah bangun, saya begini, lah belum begini. Sujud lagi. Karena saya belum tahu, belum belajar ya, saya ikut lagi, saya sujud lagi. Karena dia lama banget, saya sujud masih lama banget. Itulah permasalahannya kan di Itu sini. di mana Pak Ji? Belum juga. Masjid sini. Oh no, di Jakarta. Dibilangin di sini mah Ini aman. kan tidak ada masalah ini dah. Kalau ini apa? Udah, udah ragu deh, saya kacau deh itu. Udah 2 kali bangun, berlama masih juga dia. Saya kan belum belajar ya, saya jujur lagi. Masih lama juga. Iya. Yang jadi problem itu kan ketika jadi imam. Kalau sholat sendiri, ini kan hadisnya sahih. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau ngimami di antara kalian, maka falyukhaffif, sholatnya itu diringankan. Bacaannya.
Tapi kalau sendirian fal yutawil masya'a. Tapi kalau sendirian fal yutawil, panjangkan masya'a sesukanya. Nah, kalau jadi imam kayak kasusnya, itu kan merusak sholat makmumnya, bunyi keras karena udah ngebatin dari tadi ke bangun-bangun. Kakinya doang geser. Ya begitu bangun itu udah sempurna duduk apa baru palanya doang yang gini Baru Pak? pala doang. Lah ya mama sujud kan begini palanya kan. Kalau dia udah posisi sempurna duduk, kok dia sujud lagi berarti menambah rukun. Kalau nambah rukun, tapi kalau dia tidak dalam posisi sudah sempurna, baru tadi itu Dongol. ini doang langsung bikin kaki orang opo. Kalau boleh tahu. Tapi kalau udah sempurna duduk loh ya, duduk udah sempurna umumnya kalau kita duduk, maka kalau dia sujud lagi itu sama saja nambah rukun. Nah, ya memang nggak sujud lagi kalau udah terlanjur posisi duduk nungguin. Hanya karena hukum makruh mendahului imam atau membarengi imam itu kena hukum makruh. Maka seyogyanya imam itu dia itu gerak dulu baru bersuara biar makmumnya enggak membarengi atau ngedului. Karena membarengi gerakan imam kalau sampai berulang-ulang itu hukum makruh bagi makmum. Kalau makruh maka nilai berjamaahnya gugur. Maka kalau kayak di Masjidil Haram itu kan ada backing vokal ya. Sami Allahu liman hamidah. Backing vokalnya sami Rabbana. Itu imamnya udah bangun sempurna. Backing vokal baru bersuara. Makanya ketika kita imam, misalnya ini rukuk umpamanya, kita gerak dulu, berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Baru biar makmum sami Allah. Jangan sampai kita sholat jamaah itu kayak senam yang gerakannya bareng gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ini kan ini umpama imam, ini makmum. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar kan bareng persis. Ini makmumnya yang kena hukum makruh. Maka nunggu imam gerak sempurna baru gerak. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang repot kalau imam gerakannya lambat. Mami udah pinter, wah tahu udah tahu Udah tahu di mana ntar ujung-ujungnya juga kesini. Iya, tahu dah, apa dah. Tapi sini ada booking vokalnya nggak di sini? Orang deketin, mau dideketin, backing. Ya terserah. Backing, Nah, pokoknya itulah. Yes, wallahu a'lam. Besok. Hose, wong minal ini. Wa minha.